Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, di mana kehidupan kita yang dipanggil oleh Tuhan, hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan, dan hidup kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap manusia memiliki masa lalu. Setiap manusia memiliki kelemahan. Setiap manusia memiliki yang namanya kegagalan, saudara. Mungkin ada orang yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Mungkin karena dosa-dosa, mungkin karena kesalahan yang pernah diperbuat. Namun kabar baik dari Injil adalah bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang merasa dirinya benar. Yesus memanggil saudara sebagai orang-orang berdosa itu untuk bertobat. Dan hari ini ketika Tuhan memanggil saudara, saudara harus siap. Amin. Ketika Tuhan sudah mengubahkan hidup saudara, ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup saudara, itu adalah kabar Injil yang terbaik. Hari ini kita akan belajar bagaimana ketika Yesus memanggil seseorang, Dia tidak hanya memanggil untuk sekedar mengikuti Yesus, tetapi juga untuk mengalami perubahan hidup dan menerima keselamatan yang sejati, saudara. Ada sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam perikop, di dalam pasal 9 dari Injil Matius, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Dari meja cukai, saudara, menuju panggilan yang mulia. Mari kita akan baca di dalam Matius pasal ke-9, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama siapa, saudara? Matius, duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Perhatikan, saudara, pada masa itu Matius, seorang pemungut cukai, itu merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintahan Romawi, saudara. Matius, seorang Yahudi, mengumpulkan pajak dari masyarakatnya sendiri, yaitu orang Yahudi, saudara. Pemungut cukai ini pada umumnya saat itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Orang yang tidak jujur, saudara. Orang pengkhianat bangsa. Karena apa? Bekerja untuk penjajah Romawi, saudara. Serta kerap mengambil keuntungan pribadi untuk memungut pajak melebihi ketentuan. Itu tugasnya si Matius, seorang pemungut cukai. Pada masa itu pemungut cukai dipandang sebelah mata, saudara. Karena apa? Dia tega memungut pajak, saudara, dari bangsanya sendiri, saudara. Dan pemungut cukai ini, Matius ini, bekerja untuk penjajah Romawi. Betapa sakit hatinya bangsa Yahudi waktu itu, saudara. Ketika Yesus melewati tempat pemungutan cukai, Ia melihat Matius, saudara, sedang duduk di tempat kerjanya. Di tengah pandangan negatif masalah terhadap Matius, saudara, Yesus justru berkata kepada Matius, "Matius, ikutlah aku, follow me." Setelah dipanggil, Matius mengadakan perjamuan di rumahnya, saudara, bersama dengan seprofesinya, saudara. Banyak orang-orang pemungut cukai seprofesi dengan Matius kumpul di sana, saudara. Bapak Ibu, kemudian dari situ orang-orang yang dianggap berdosa bertemu dengan Yesus. Hal ini menimbulkan kritik, saudara, dari orang-orang Farisi, mempertanyakan Yesus makan bersama orang-orang seperti Matius dan rekan-rekan seprofesinya, saudara. Ayat yang ke-13, 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid siapa? Yesus.
Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Orang Farisi merasa kudus, orang Farisi merasa suci, orang Farisi merasa benar, menganggap orang lain itu berdosa, saudara. Suatu penghakiman dari seorang Farisi kepada pemungut cukai. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang-orang yang sakit, saudara. Seolah-olah Yesus membela Matius dan rekan-rekan seprofesinya, saudara. Orang Farisi menghakimi yang seolah dia merasa suci, merasa kudus, saudara, dan hidupnya merasa benar. Tetapi Yesus mematahkan dari pernyataan orang Farisi. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, saudara. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Perhatikan baik-baik. Yang Tuhan kehendaki adalah bukan sebuah belas kasihan, bukan persembahan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Yesus selalu berfokus kepada jiwa, saudara. Yesus selalu berfokus kepada keselamatan jiwa. Yesus tidak pernah melihat luarnya apapun dia profesinya. Yesus yang selalu lihat adalah jiwa, saudara. Yesus melihat orang yang sering diabaikan, saudara. Di dalam ayat yang ke-9 tadi katakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Follow me, ikutlah aku." Panggilan secara privasi, secara pribadi ditunjukkan kepada Matius. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, di tempat kerjanya pasti juga banyak orang, betul ya? Kenapa pribadi Yesus menunjuk kepada Matius? Ada sebuah hal yang patut kita teladani. Matius dia merasa orang dosa. Matius merasa dia hina. Matius merasa dia tidak jujur, saudara. Banyak orang hanya melihat profesi Matius, engkau pemungut cukai, engkau pemungut pajak, engkau jahat, engkau tidak jujur. Banyak seringkali orang mengabaikan orang-orang di luar sana. Dunia melihat masa lalu seseorang, tetapi Tuhan selalu melihat masa depan. Yesus melihat orang yang sering diabaikan, dipandang hina, dipandang sebelah mata. Itulah Tuhan kita, selalu berfokus kepada jiwa-jiwa. Tuhan tidak pernah memandang perbuatan dosanya. Yang selalu berfokus, dia penuh dengan belas kasih kepada jiwa-jiwa. Tuhan melihat lebih jauh dari apa yang dilihat oleh manusia. Jadi Bapak Ibu jangan merasa tidak layak datang kepada Tuhan masalah saudara. Entah kita orang dosa waktu itu, mungkin kita seorang pezina waktu itu, mungkin kita suka berselingkuh pada waktu itu. Masa lalu kita mungkin kotor, moral kita mungkin tidak baik, saudara, di masa lalu kita. Percayalah, kita berharga di mata Tuhan. Jangan cepat menghakimi orang lain berdasarkan latar belakangnya, saudara. Orang Farisi selalu menghakimi, langsung dihakimi. Siapakah dia? Bukankah dia orang berdosa? Pemungut cukai loh pekerjaannya.
Kamu makan bersama-sama dengan para pemungut cukai, kata orang Farisi kepada Yesus. Berapa banyak yang sering menghakimi orang-orang di sekitar kita, saudara. Dia jemaat yang belum kaya, dia jemaat yang sederhana. Datang ke gereja mungkin ada maunya, gak usah engkau bergaul dengan dia. Seringkali kita menghakimi latar belakang saudara seiman kita ataupun sesama kita. Mari kita belajar hari ini melihat orang lain seperti Yesus melihat mereka. Yesus tidak hanya melihat siapa kita hari ini, tetapi Yesus melihat siapa kita bisa menjadi di dalam kasih-Nya. Oleh karena kasih karunia, Tuhan ubahkan kehidupan Matius. Dan secara pribadi, Yesus memanggil Matius. Matius, ikutlah aku. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata. Betul saudara ya? Lihat covernya, aduh. No. Kamu bukan level saya, enggak level. Itu manusia saudara. Kamu orang berdosa. Pun kamu wanita pezina. Kamu gak bisa masuk ke gereja ini, gak bisa. Di gereja ini adalah orang-orang kudus. Banyak orang menghakimi cover seseorang. Tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Gereja ini, siapapun mereka yang datang, kita terima dengan sukacita. Amin. Karena jiwa-jiwa itu lebih berharga. Gereja ini adalah tempatnya orang-orang sakit yang dibentuk, yang diproses untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Gereja ini sebuah bengkel di mana banyak orang-orang membutuhkan untuk diservis saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Fokus Tuhan kepada hati setiap kita yang datang. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Siapa engkau, pangkatmu, relasimu, pekerjaanmu. Enggak. No, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan melihat masa depan kita. Bahwa setiap pribadi adalah berharga di mata Tuhan. Yang kedua saudara, Yesus memanggil orang yang tidak sempurna. Secara karakter Matius rusak saudara. Secara moral amburadul Matius. Mungkin dia koruptor saudara. Kebanyakan seperti itu ya. Pemungut cukai saudara. Yang seharusnya ditarik 10.000 sama dia tarik 20.000. 10.000-nya disetor ke penjajah Romawi. 10.000-nya masuk ke kantong. Itu kan koruptor seperti Bapak Ibu ya. Matius juga seperti itu saudara. Matius bukan seorang tokoh agama. Matius bukan ahli Taurat maupun orang Farisi. Namun Yesus memanggilnya menjadi murid. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi Tuhan akan menyempurnakan orang yang Dia panggil. Saya ulangi, Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan setiap orang yang Dia panggil untuk menjadi muridnya. Jadi setiap kita jangan menunggu menjadi sempurna baru melayani Tuhan saudara. Saudara bisa tanya pelan-pelan Tuhan tempat ini. Mereka gak menunggu sempurna dulu, enggak. Hati yang mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyempurnakan dari proses demi proses. Jadi jangan menolak panggilan Tuhan karena engkau merasa tidak mampu. Jangan merasa engkau, oh Tuhan aku hidupku gak layak, aku berdosa. Kalau ukuran kita layak tidak layak untuk melayani Tuhan, semuanya tidak layak saudara, termasuk saya. Tapi oleh kasih karunia, kita disempurnakan di dalam kasih-Nya Tuhan.
Jadi percayalah bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Setiap mereka yang mau taat dipakai oleh Tuhan. Setiap mereka yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau menyempurnakan orang-orang seperti itu. Matius tidak banyak bicara, saudara. Ikutlah aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada sebuah ilustrasi di sini. Bagaimana seorang tukang kayu melihat sepotong kayu yang tua. Covernya jelek, saudara. Tapi tukang kayunya membentuknya menjadi karya yang sangat indah dan bernilai seni tinggi, saudara. Demikian pula kita anak-anak Tuhan saat ini. Tuhan melihat kehidupan kita mungkin rusak di masa lalunya kita. Mungkin kehidupan kita yang tidak baik-baik saja. Dari keluarga yang dipandang rusak, saudara. Tapi Tuhan mengambil kita, membentuk kita menjadi alat yang berguna dan bernilai tinggi. Itu adalah saya dan saudara. Jadi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Tuhan bisa memakai profesor, Tuhan bisa memakai dokter, bisa. Tuhan bisa memilih siapapun juga. Tapi mengapa harus Matius gitu loh, saudara? Tuhan ingin membuktikan sebuah pembuktian bahwa sebuah karakter itu bisa Tuhan ubahkan untuk layak di hadapan Tuhan, serupa dengan gambaran dirinya. Dan di akhir cerita, saudara, Matius diangkat menjadi seorang rasul. Dari seorang pemungut cukai yang dianggap rendah oleh masyarakat, yang dianggap jahat oleh masyarakat, yang dianggap tidak jujur di hadapan masyarakat, yang dianggap kotor di hadapan masyarakat. Di hadapan Tuhan, Matius, ikut aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, respon yang tepat melahirkan sebuah perubahan. Ketika Matius dipanggil oleh Tuhan, Matius, ikutlah aku. Apakah Matius berdebat dengan Yesus, saudara? Tidak kan? Oh enggak guru, enggak. Aku enggak mau ikut engkau. Aku enak loh jadi pemungut cukai, uangku banyak, cuanku lumayan, saudara. Setiap hari memegang uang, saudara. Tapi dicatat di sana, Matius, ikutlah aku. Tanpa berbasa-basi. Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Tanpa banyak bicara, Matius langsung berdiri dan mengikut Yesus. Pelajaran apa yang kita perhatikan di sana? Yang pertama, Matius berdiri. Ini bagaimana sikap Matius meninggalkan posisi lamanya. Jadi ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, Matius menemukan panggilan hidupnya, saudara. Matius menemukan visi daripada Tuhan melalui Yesus. Matius sadar bahwa hidupnya yang tidak layak, bertemu seorang yang kudus, seorang yang suci, seorang yang melakukan banyak mujizat, dan dia Tuhan, saudara. Matius, ya Tuhan, aku siap. Matius berdiri meninggalkan posisi lamanya. Matius meninggalkan rumah cukainya, meninggalkan kantornya. Artinya apa? Matius meninggalkan kehidupan lamanya, saudara. Matius meninggalkan kehidupan lamanya. Matius tidak melihat latar belakangnya lagi. Ia mengikut Yesus. Artinya apa? Matius memulai kehidupan yang baru. Bukankah ini kabar baik buat setiap kita? Ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, dengan visi Tuhan diberikan kepada saudara, maukah engkau menjadi pelayanku? Maukah engkau melayani aku? Maukah engkau menjadi hambaku? Saudara siap kalau dipanggil oleh Tuhan? Itu sebuah panggilan hidup, saudara. Saya pribadi menjadi cita-cita menjadi seorang pendeta, enggak, saudara, enggak ada. Apalagi menjadi seorang gembala.
Enggak mau saudara, itu bukan cita-cita saya saudara. Lebih baik saya pergi ke Amerika saudara, banyak duitnya di sana. Waktu itu saya digaji 50 juta per bulan saudara. Enggak mau untuk menjadi seorang pendeta gembala hamba Tuhan, enggak mau saudara. Tapi ketika seorang hamba Tuhan mengatakan, Yeremia, jadilah hamba Tuhan. Wah, hati saya bergejolak saudara. Saya nggak mau Tuhan, aku nggak mau. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, apalagi gembala saudara. Aduh, sesuatu yang buat saya jauh, jauh dariku. Nggak mau saudara. Ada jemaat yang meninggal gembala, betul ya? Ada jemaat yang sakit gembala, betul? Ada suami istri yang bertengkar mau cerai, gembala yang dipanggil di telepon saudara. Ada jemaat yang kerasukan setan, gembala malam-malam di telepon saudara. Apalagi coba? Mau menikah, gembala. Mau baptis, gembala. Apa? Gak punya duit, telepon gembala saudara. Gembala punya masalah datang ke siapa-siapa saudara? Lihat saya enak ya saudara. Hah? Gembala sakit, Tuhan. Betul ya? Gembala gak punya duit, Tuhan. Gembala punya problem dengan istri, Tuhan. Lihat jemaat. Gembala. Enak ya jadi jemaat saudaraku ya. Dulu saya ingin seperti saudara, bener enak jemaat, bener serius, enak jemaat. Duduk dengarkan, yang pusing biar gembala. Sekali jemaat tetap jemaat merdeka. Perhatikan baik-baik. Tuhan memanggil engkau dengan sebuah panggilan visi Tuhan yang mulia. Ketika Tuhan ikut aku, jadi hambaku, engkau harus bergerak maju. Karena saya kena percaya Tuhan sediakan masa depan yang indah ketika seseorang dipanggil untuk melayani Tuhan. 21 hari saya doa puasa saudara. Betul gak ini panggilan saya? Saya nego dengan Tuhan waktu itu saudara. Matius gak nego langsung dia berdiri tinggal plung gitu Bapak Ibu. Saya mikir 50 juta per bulan saudara. Wah, mata saya itu penuh dengan dolar saudara. Aduh enggak lah. Luar biasa itu pergumulan perjuangan buat saya. 21 hari saya doa puasa. Dan saya temukan panggilan saya. Secara audible Tuhan ngomong, di sana akan aku dirikan jemaatku. Saya nangis saudara. Ya Tuhan aku siap. Tapi siapnya masih setengah saudara. 50 juta. Bapak Ibu, ketika seseorang menerima panggilan visi daripada Tuhan, percayalah, ada tujuan mulia yang akan Tuhan kerjakan buat saudara. Seandainya saya menolak saudara, saya nggak bertemu dengan saudara semuanya, amin. Saya nggak bertemu dengan Pak Sugeng, saya nggak ketemu dengan Cak Yusuf saudara, saya nggak ketemu dengan yang lain saudara. Saya tinggal bersama Donald Trump hari ini saudara. Tapi ketika tidak, kamu jadi hambaku. Aduh Tuhan. Perhatikan di sana. Respon yang tepat melahirkan sebuah perubahan. Dan saya responi itu dengan doa puasa. Benar gak ini suara Tuhan? Dan Tuhan katakan di sana akan aku dirikan jemaatku. Di sini maksudnya saudara. Dan iya Tuhan aku siap. Waktu itu saya harus bilang enggak saudara. Saya nego sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini pilihan hidupku untuk menjadi hambamu, aku minta syaratnya. Saya ngomong gitu sama Tuhan, betul saudara. Yang pertama, anakku piye? Bojoku paling cantik ini piye Tuhan? Tanggung jawab enggak? Saya nego sama Tuhan terus Bapak Ibu. Waktu itu anak saya 2 saudara, baru 2. Piye ini Tuhan? Anak-anakku piye? Karena buat saya ketika saya berangkat ke Amerika, saya siapkan semuanya, saya berangkat dulu nanti istri dan anak saya nyusul.
planningnya manusia seperti Bapak Ibu. Punya uang sekarung berapa M pulang. Inginnya manusia seperti itu, betul ya? Planningnya sudah ditata bagus saudara. Rencanaku bukan rencanamu. Aduh Tuhan. Yang kedua, kalau memang Tuhan memanggil saya, dalam waktu dekat kirimkan saya orang dari luar negeri. Betul, saya katakan betul Bapak Ibu. Kirimkan saya orang luar negeri, kalau memang itu daripada Tuhan. Datang betul dari Australia saudara. Saudara tahu Robert Clancy ya? Pastor Robert Clancy kalau saudara lihat di situ, yang kemarin ketika ulang tahun, diucapkan selamat ulang tahun kepada kita. Pastor Robert Clancy dari Perth, Australia datang. Saya tidak kenal saudara, siapa dia saya nggak kenal saudara. Semoga beliau lihat kita saudara, karena kita live streaming. Ya, datang ke tempat ini. Diberikan nubuatan kepada saya dengan pakai bahasa Inggris. Sampai hari ini saya tidak tahu artinya saudara. Videonya masih ada, saya simpan. Saya tunggu siapa yang bisa menerjemahkan. Masa saya tanya Oman terjemahkan ini bahasa Inggris ke Indonesia. Beliau pasti juga akan bingung. Orang Batak suruh bahasa Inggris, menerjemahkan Indonesia nggak bisa saudara. Artinya apa saya nggak ngerti. Yang jelas pokoknya kamu dipanggil oleh Tuhan, layani Tuhan gitu aja. Pokoknya yes gitu aja. Saya nangis pada waktu saudara. Respon yang tepat melahirkan sebuah perubahan saudara. Ceritanya panjang ini Bapak Ibu ya, perjalanan hidup kita. Perubahan terjadi ketika seseorang merespon panggilan Tuhan dengan sebuah ketaatan. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Perubahan terjadi ketika seseorang merespon panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan. Jangan banyak alasan. Nanti dulu Tuhan, aku belum mampu, aku belum bisa. Gembala saudara juga seperti itu. Aku bisa atau Tuhan? Tuhan gak tanya seperti itu. Ikut aku. Ketika Tuhan sudah bilang ikut aku, layani aku. Bukankah Tuhan sanggup memperlengkapi saudara? Amin. Tuhan sanggup memperlengkapi segala sesuatunya saudara. Ketika gereja ini berdiri saudara, jemaatnya 14 orang saudara. Gak ada orang, kosong, ini banyak saudara, kosong itu. Ketika gereja ini berdiri, musiknya lengkap saudara, gak ada yang main, coba bayangkan. Tapi disitulah keunikan Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan pasti memperlengkapi segala sesuatunya. Dan itu Tuhan nyatakan hari ini buat setiap kita. Datang Bu Heni, datang di sini Oman, datang Om Evin dan lain sebagainya. Dan masih akan banyak datang yang lain saudara. Gereja ini berdiri karena sebuah visi daripada Tuhan. Ada kebiasaan lama yang harus ditinggalkan. Ada dosa yang harus diputuskan. Ada langkah iman yang harus diambil saudara. Aku siap Tuhan. Matius, dia berdiri. Dia tinggalkan masa lalunya. Dan dia follow Jesus. Dia mengikuti Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukankah ini kabar baik? Keren saudara. Orang yang ada dalam Yesus adalah ciptaan baru. Neos. Baru saudara. Grace. Baik secara kualitasnya baru. Hidup kita itu luar biasa saudara. Nah saudara lihat di YouTube saya itu ada siapa kita di dalam Yesus. Tentang perihal ciptaan baru. Saudara akan lihat di sana lebih jelasnya. Yang keempat. Yang terakhir saudara. Panggilan Tuhan mengubahkan masa depan. Mungkin kita dipanggil untuk pemain musik. Mungkin kita dipanggil seorang wirausaha. Mungkin kita dipanggil seorang pedagang saudara. Penuhi panggilan Tuhan itu dengan sebaik mungkin. Engkau yang dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sambil engkau melayani Tuhan. Sambil engkau berusaha bekerja. Hatimu tetap berfokus kepada panggilan itu.
Panggilan Tuhan itu akan mengubahkan masa depan saudara. Dari seorang pungut cukai, Matius menjadi seorang rasulnya Tuhan. Dari orang yang dibenci, dia menjadi seorang rasulnya Tuhan. Dari pencari keuntungan, penarik pajak, pemungut cukai, dia menjadi penulis dari kitab Injil Matius. Betapa ketika Tuhan mengangkat seseorang tinggi-tinggi saudara, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Jadi ketika engkau sudah dipanggil oleh Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau sudah dipilih untuk menjadi murid Yesus, ketika engkau sudah percaya kepada Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak satupun yang dapat menyingkirkan iman kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan pasti menyiapkan masa depan yang baru. Jadi jangan terikat oleh kegagalan masa lalu kita. Apapun kegagalan kita, setiap kita punya masa lalu masing-masing saudara. Gagal dalam rumah tangga, mungkin gagal dalam usaha, mungkin gagal dalam ekonomi, mungkin gagal dalam keluarga saudara. Jangan terikat oleh kegagalan masa lalu kita. Tuhan masih mempunyai rencana yang indah terhadap saya dan saudara. Masa depan bersama Kristus selalu pasti lebih baik daripada masa lalu tanpa Kristus. Yeremia 29:11, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui. Perhatikan, saya garis bawahi. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan, berarti rancangannya banyak apa yang ada padaku mengenai engkau, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan rancangkan semuanya yang baik, yang terstruktur, yang sangat sempurna. Rancangan yang adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, ya Tuhan aku siap. Gak usah banyak berdiskusi, gak usah banyak nego-nego saudara. Tuhan berkata aku bisa pakai batu itu untuk memberitakan kepada manusia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Begitu Tuhan sayang setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan juga pasti menyiapkan masa depan yang baru. Kisah Matius ini mengingatkan kita bahwa Yesus melihat kita apa adanya. Apapun kondisi saudara, Yesus tahu, Yesus melihat bahwa engkau berharga, saya berharga. Yesus memanggil kita meskipun tidak sempurna. Ketika respon yang taat ini membawa perubahan hidup, panggilan Tuhan mengubahkan masa depan kita yang sungguh-sungguh cemerlang. Jadi ketika Yesus berkata, engkau ikutlah aku. Engkau ikutlah aku. Saudara, siap berdiri. Iya Tuhan, aku siap. Ada masa depan yang Tuhan sediakan yang begitu indah, penuh pengharapan, penuh dengan damai sejahtera. Pertanyaannya, bukan apakah Tuhan memanggil, tetapi apakah kita bersedia bangkit mengikuti Tuhan seperti Matius. Tanpa banyak ngomong, ikutlah aku. Dia berdiri, dia tinggalkan masa lalunya, dia ikut Tuhan. Dan Tuhan sediakan masa depan yang indah. Ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Satu panggilan dari Tuhan itu dapat mengubah arah hidup seseorang, saudara. Tetapi perubahan itu terjadi ketika ia berani meninggalkan kehidupannya yang lama dan mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Ketika kita sudah memutuskan, terima kasih, Tuhan memanggil aku untuk melayani Engkau, untuk menjadi hamba-Mu. Siap Tuhan. Satu panggilan dari Tuhan dapat mengubah arah hidup seseorang. Ketika masa lalunya kelam, saudara, seandainya Tuhan tidak memanggilnya, pasti akan binasa. Karena Tuhan tidak mau orang itu binasa, makanya dipanggillah dia. Matius, ikutlah aku. Bagaimana dengan setiap kita, saudara? Yesus tidak memanggil orang yang sempurna untuk melayaninya. Yesus memanggil orang yang bersedia. Orang yang mau dibentuk, diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Tuhan hanya mau memanggil orang yang bersedia. Kalau tidak, ya sudah, say goodbye, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat, saudara, status dari salah satu anak Tuhan, saudara. Dia bersaksi luar biasa. Yang dulunya dia bukan pengikut Yesus. Dia dipanggil secara khusus, saudara. Dia ikut Yesus, saudara. Dia bersaksi di gereja, saudara. Saudara tahu akhir hidupnya saat ini sekarang bagaimana? Dia kembali kepada hidupnya sama saudara. Karena apa? Wanita. Saya sedih, saudara. Saya telepon gak diangkat. Cuma dia WA. Pak Iyer, saya di suatu tempat. Nanti ketika saya sudah pulang ini, saya ketemu dengan Pak Iyer. Saya kenal baik, saudara. Tapi saya menangis, saya membawa dia dalam Tuhan. Selamat dia kembali. Gara-gara wanita, saudara, dia tinggalkan imannya kepada Yesus. Sudah dipanggil, saudara. Kesaksiannya banyak, memenangkan banyak jiwa. Tapi dia sendiri yang bersaksi, tinggalkan imannya kepada Yesus. Saya nangis, saudara. Tuhan, kok bisa seperti ini? Saya bawa dalam doa, Tuhan, panggil dia kembali. Bapak Ibu, Yesus memanggil orang yang bersedia diubahkan. Teman saya ini gak mau diubahkan oleh Tuhan. Gak mau mengalami prosesnya. Dia lebih baik mengalami prosesnya dia sendiri. Dia tinggalkan imannya kepada Yesus. Say goodbye, Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo hari ini kita belajar bersama-sama. Ketika engkau sudah dipanggil oleh Tuhan, ketika engkau sudah dipilih oleh Tuhan, terus pegang baik-baik imanmu kepada Tuhan. Dan secara khusus ketika engkau dipanggil sebagai hamba Tuhan, ikut aku. Apakah saudara siap untuk dipanggil oleh Tuhan? Mengikut Yesus. Panggilan itu bisa lewat Tuhan secara langsung, saudara. Bisa lewat mimpi. Bisa lewat sebuah nubuatan, saudara. Bisa lewat melalui hamba Tuhan. Bisa lewat melalui penggembala, jemaat, saudara. Ketika engkau sudah mendapat panggilan Tuhan, visi daripada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan rencana masa depan yang indah kepada saudara. Mari hari ini, saudara, saya rindu setiap jemaat tempat ini. Penuhi panggilanmu di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan visimu kepada engkau hari-hari ini. Tangkap baik-baik. Ketika Tuhan sudah bicara hari ini, iya Tuhan, aku mau, Tuhan. Jangan banyak berdiskusi dengan Tuhan. Jangan banyak tanya dengan Tuhan. Seperti dulu saya alami. Langsung aja, Tuhan, aku siap mengikut Engkau, menjadi hamba-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, tahun ini, gereja akan melakukan pentabisan pendeta muda, saudara. Saya gak akan tunjuk saudara. Buat hari ini
Engkau yang mengerti firman Tuhan hari ini. Engkau yang siap dipanggil secara khusus untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta muda, untuk membantu kita gereja Tuhan tempat ini berjalan seiring untuk kegerakan Tuhan tempat ini. Dan Tuhan sediakan masa depan yang indah di hadapan saudara. Bagi saudara yang mau ditabiskan, aku siap Pak Gembala. Silakan maju ke depan. Saya tidak akan tunjuk saudara yang dipanggil dengan hatimu malam hari ini. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Dan tahun ini akan ditabiskan untuk pendeta muda. Bagi saudara yang siap menjadi seorang hamba Tuhan, untuk bersama-sama dengan saya, untuk kegerakan gereja Tuhan tempat ini, silakan maju ke depan. Saya undang pemain musik untuk maju. Sekira lamaya, sekira lamaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi saudara yang siap, silakan maju ke depan di sini. Saya akan teguhkan panggilan saudara hari ini. Untuk saudara bisa berjalan bersama Tuhan. Untuk saudara bisa berjalan, ini aku Tuhan, aku siap. Panggilan hidupku, aku siap Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiara lamaya, syakara lama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kikara lamaya, sikira lama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira lamaya, sekira lamaya, sekira lama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kira lamaya, syakara lama-lama Yesus. Ya Tuhan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Bapak Ibu sedang jemaat tempat ini, yang hari ini Tuhan sedang memanggilmu, Tuhan sedang sentuh engkau untuk sebuah panggilan yang khusus, untuk melayani pekerjaan Tuhan tempat ini secara spesifik, yang akan ditabiskan sebagai seorang pendeta muda. Bagi saudara saat ini, engkau sudah dipanggil hari ini oleh Tuhan, silakan maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara, dan Tuhan siap teguhkan engkau hari ini atas panggilan itu secara spesifik, secara khusus. Engkau menjadi seorang pendeta muda di tempat ini. Silakan maju ke depan. Kira lamaya, sikira lamaya, lama Yesus. Terima kasih Bapa.
Jangan lewatkan kesempatan yang indah ini hari ini. Kiara lama ya, sekira lama Yesus. Haleluya. Oh, ya Tuhan, ya Tuhan. Terus teguhkan Tuhan, terus teguhkan Tuhan, terus teguhkan Tuhan, terus teguhkan Tuhan, terus teguhkan ya Bapa, terus teguhkan ya Tuhan, terus Tuhan. Kira lama ya, sekira lama ya. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku Haleluya. Oh, terus bersamamu teguhkan Tuhan, jadikanku Kira lama ya, sekira lama Yesus. untuk memuliakanmu. Panggilan yang terakhir yang akan saya sampaikan kepada setiap saudara tempat ini, yang engkau dipanggil secara khusus untuk mendampingi kami di tempat ini, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang siap ditabiskan menjadi seorang pendeta muda. Follow Jesus. Maju sekarang ke depan, maju sekarang ke depan, maju sekarang ke depan. Kesempatan terakhir hari ini. Yes God, yes God, yes God. Follow Jesus, follow Jesus, follow Jesus. Ikutlah aku, kata Tuhan. Ikutlah aku, kata. Yes, yes. Kuralamaya sekira lama Yesus. Sikira lama ya, sikira lama Yesus. Melangkah ke depan, melangkah ke depan, melangkah ke depan, melangkah ke depan. Tuhan akan ringankan kakimu ketika engkau melangkah ke depan. Kiara lama ya, syakara lama Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terus Tuhan teguhkan, terus Tuhan teguhkan, terus Tuhan teguhkan, terus Tuhan berfirman atas dia secara pribadi Tuhan. Terus Tuhan teguhkan hari ini, terus Tuhan lawan, terus Tuhan jamah, terus teguhkan dengan firman-Mu ya Bapa. Terus Tuhan teguhkan ya Tuhan. Oh ya Mayase, karala Mayasi kata karala Mayes. Amen. Kirala Mayasi, kirala Mayasi, kirala Mayala malam. Oh, haleluya. Kirala Mayasi, kirala Mayala. Bapa, kami percaya ya Tuhan,
Engkau memilih setiap anak-anakmu tempat ini untuk memenuhi panggilan secara khusus ini Tuhan. Yang siap, silakan berdiri di depan saya. Yang siap ditabiskan sebagai seorang pendeta muda, silakan maju ke depan. Ada urapan khusus yang akan Tuhan kerjakan buat engkau hari ini. Ya Yesus. Sekian lama ya, sekian lama Yesus. Kira lama ya, sere kira lamu. Benar ini Tuhan. Benar ini Tuhan. Saya hitung sampai 3. Saya akan tutup kesempatan ini. Bagi engkau yang mau, silakan maju ke depan. Yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau dipakai generasi-generasi keturunanmu sebagai hamba-hamba Tuhan. 1. Sekira lama ya, sekira. 2. 3. Bapa, ini hamba-Mu menyerahkan hidupnya, memenuhi panggilan daripada Tuhan hari ini. Ikutlah aku, kata Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tuhan sediakan masa depan yang indah. Tuhan sediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan akan sediakan masa depan yang begitu cemerlang atas kehidupanmu, generasimu, keluargamu. Akan Tuhan angkat engkau tinggi-tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan daripada Tuhan turun atas engkau hari ini, dan engkau akan menerima jubah kemuliaan hari ini akan turun atas engkau di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, jubah kemuliaan itu turun atas engkau hari ini. Engkau akan banyak membawa anak-anak datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Tuhan akan mengangkat tinggi-tinggimu tahun ini. Tuhan akan membawamu terbang tinggi. Sebuah destiny, sebuah tujuan ilahi terjadi atas engkau hari ini. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, terjadilah atas engkau, terjadilah atas engkau, terjadilah atas engkau, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku percaya, terimalah jubah kemuliaan ini akan kau alami.